Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga mahasiswa semua berada dalam keadaan eh, baik-baik saja dan sehat selalu. Tetap jaga kesehatan ya untuk rekan-rekan. Baik, pagi ini kita akan mencoba untuk masuk ke dalam materi karet. Pertemuan pertama untuk karet, kita akan review pengetahuan bahan agroindustri dari karet, kemudian market dan peluang karet. Sebagai pengantar, nanti pertemuan berikutnya kita akan lebih dalam lagi terhadap kimia dan aplikasi dari karet itu sendiri. Oke, bersama saya Anas Menyamin dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran. Produksi karet Indonesia lumayan diperhitungkan, sangat diperhitungkan di dunia. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia di dunia sempat dihebohkan dengan adanya penemuan karet dengan cetakan merek dengan brand Cipetir, ejaan lama, yang ditemukan di Eropa dan diperkirakan bahwa karet tersebut tidak ada lagi yang ada brand Cipetir itu selain dari Indonesia. Dan setelah ditelusuri di Indonesia ada satu daerah yang menghasilkan karet, yaitu di daerah Sukabumi. Dan berbagai macam spekulasi kemudian berkembang. Ada yang mengatakan bahwa karet tersebut dibawa oleh kapal Titanic yang sangat fenomenal dan difilmkan ya. Tapi kemudian ada yang lebih eh, meyakinkan bahwa ternyata karet tersebut dibawa oleh kapal lain. Oke. Di Indonesia, karet ditanam terutama saat penanaman atau saat penjajahan Belanda. Jadi Belanda menanam perkebunan karet karena memang ciri khas dari karet yang saat ini banyak dibudidayakan, yaitu jenis Hevea brasiliensis itu hanya atau bagus untuk tumbuhnya di daerah tropis. Sementara di Belanda sendiri, yang notabene adalah negara di Eropa yang termasuk ke dalam negara 4 musim, karet tidak berpotensi untuk atau kurang baik untuk dikembangkan di sana. Kemudian salah satunya yang kita kenal, yang mungkin sekarang sudah agak sulit untuk ditelusuri lagi perkebunan karet itu adalah di Jatinangor, tempat kita berada. Uh, tapi kalau kalian ingin melihat sisa-sisanya, saya pikir masih ada yang di depan kampus IPDN itu masih ada pohon karet. Atau ada beberapa di sekitaran Jatinangor lainnya, pohon karet sisa atau peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu karet diolah untuk menjadi 3 jenis, yaitu yang satu adalah karet asap atau ribbed smoke sheet, kemudian crepe dan latex pekat. Nah, kalau kalian masih ingat kan gambar ini? Iya. Atau jangan-jangan nggak ngeh lagi selama ini ya. Ini adalah menara loji, merupakan menara pengawas pekerja dan tempat lonceng penanda jam kerja bagi para pekerja sawit, pekerja karet di kebun milik Willem Abraham Bout 1800-an ya. Jadi lumayan sudah berusia juga, sampai ada yang mengatakan bahwa salah satu tempat yang spooky di Jatinangor adalah ini menara loji ini. Menara ini berbunyi 3 kali, yaitu pada jam 5 pagi untuk menandai waktu bagi penyadap untuk bekerja, kemudian jam 10 selesai penyadapan, dan jam 14 ketika pekerja sudah boleh pulang. Jadi jam 10 sampai 14 mereka akan menyetorkan hasil sadapannya ke pabrik karet yang ada di Jatinangor. Nah, karet disebut juga sebagai elastomer karena memang sangat elastis. Elastis merupakan sifat yang kebalikan daripada plastis. Jadi kalau elastis itu reaktif terhadap aksi, mendapatkan aksi, maka dia akan balik lagi. Kalau tadinya misalkan tebal, kemudian ditekan,
Setelah tekanannya hilang, dia akan balik lagi ke ketebalan semula. Itu yang disebut dengan elastis. Kebalikannya kalau plastis, justru ketika dia ditekan, dia tidak balik lagi, itu disebut plastis. Nah, beberapa elastomer yang kita kenal ada natural rubber atau polyisopren, kemudian polybutadiene, polyisobutyl, dan poliuretan. Nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya secara detail. Ini adalah struktur dari karet alam, merupakan makromolekul dari polyisopren C58 yang bergantung secara konfigurasi cheese ya, dari kepala ke ekor, terus saja begini berulang. Polyisopren, jadi bukan hanya polyisopren sebenarnya yang dapat digunakan sebagai karet, tapi polyisopren ini adalah jenis natural rubber atau karet alami yang paling terkenal. Bahan ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam kegunaan. Yang salah satu yang paling terkenal digunakan untuk bahan pesawat. Bahan pesawat itu 100% karet alam, jadi tidak ditambah pengurang elastisitas. Kalau dalam aplikasi lain seringkali ditambahkan zat-zat lain supaya elastisitasnya agak berkurang. Karena bagi aplikasi tertentu elastisitas yang terlalu tinggi juga tidak sesuai untuk aplikasi tersebut. Nah, ini beberapa jenis tanaman yang menghasilkan lateks atau getah karet. Nanti kita lihat satu persatu. Mungkin ada sesuatu atau ada beberapa jenis yang kalian sebenarnya familiar terhadap jenis-jenis tanaman ini. Oke, yang pertama Castilla elastica. Bentuknya seperti ini, daunnya agak kurang populer di kita. Di beberapa daerah di Afrika misalkan ini memang agak populer. Kalau ini mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu. Kalau lihat kata keluarga manihot, kalian tahu bahwa ini adalah keluarga singkong. Misalkan Manihot utilissima itu singkong. Tapi ini adalah Manihot glaziovi. Manihot glaziovi ini kalau di kita dikenal dengan sebutan singkong karet. Nah, pohon singkong karet ini seringkali di kita dibudidayakan, dikawinkan untuk menghasilkan singkong yang besar. Kalau singkong karet ini sendiri sebenarnya tidak menghasilkan umbi. Jadi dia hanya pohon, mirip pohon singkong, tapi dia bisa mencapai ketinggian 3-5 meter. Dan pohonnya menjadi sangat besar, mengandung getah di pohonnya. Ficus elastica merupakan salah satu keluarga dari ficus. Kalau kalian tahu keluarga ficus, ada sekitar 500 jenis ficus di Indonesia sangat banyak ditemukan. Sejenis pohon beringin, pohon kiara yang buahnya seperti itu, bahkan termasuk buah tin, itu adalah termasuk keluarga dari ficus dan bergetah. Jadi bukan hanya ficus elastica sebenarnya, keluarga tanaman ficus semuanya mempunyai atau menghasilkan getah. Ini pun sama, tidak terlalu populer di Indonesia. Kemudian Landolphia juga sama, tapi ini sebagai pengetahuan bagi kalian. Nah, ini jenis perdu juga mengandung getah. Ada beberapa jenis perdu yang mengandung getah. Ini mungkin kalian agak familiar karena ini banyak ditemukan di kita, kelompok dandelion. Kita sering manggilnya dandelion. Mengandung getah terutama di bagian akar dan pangkal akar. Persebarannya menggunakan angin. Kalau kalian yang seperti ini menemukan di belantara, ini adalah keluarga dari dandelion, mengandung getah di bagian akar. Nah, ini juga kalian mungkin tidak terlalu familiar. Ini disebut getah perca, bukan kain ya. Ini getah perca, palakuyum getah. Kemudian ada Mimosop balata juga. Mungkin kalian tidak terlalu familiar. Nah, ini adalah jelutong. Jelutong itu di Kalimantan terutama banyak ditemukan dan merupakan salah satu getah yang memiliki komoditas
atau memiliki potensi untuk menjadi komoditas agro yang bernilai tinggi. Nah, ada yang tahu ini pohon apa? Artocarpus heterophyllus. Masih belum kenal? Kalau belum kenal, kalian lihat buahnya mungkin kenal. Ini buahnya. Buahnya adalah nangka. Nangka pun memiliki lateks memiliki kita. Walaupun karakternya kalau dibandingkan dengan jenis karet dari Hevea brasiliensis memang tidak begitu baik ya. Memang mungkin perlu riset untuk meningkatkan bagaimana kualitas ini ditingkatkan. Kemudian sickle itu masih satu genus, dia genus Manilkara. Kalau kalian lihat di sini sangat mirip dengan sawo. Ya, kalau kalian kupas pohon sawo atau pohonnya kalian iris, memang kalian akan menemukan getah dari pohon sawo. Jadi sawo pun menghasilkan lateks yang secara potensi bisa saja berpotensi, tetapi tentu kita harus review dari kualitasnya, apakah memiliki elastisitas yang baik, tahanan panas yang baik, kemudian juga dilihat dari kuantitasnya, jumlahnya, berapa banyak satu pohon dapat menghasilkan. Kalau lihat pohon karet kan secara kualitas dan kuantitas memang sudah teruji ya, memang sangat baik. Oke. Masih banyak sebenarnya jenis pohon-pohon lain yang menghasilkan getah dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi bahan baku pembuatan karet alam. Tinggal kita uji tadi kualitas dan kuantitasnya. Ada jenis karet tertentu yang sangat lengket, misalkan jenis karet atau jenis lateks yang seringkali digunakan oleh para petani di desa untuk menangkap burung. Itu pun sebenarnya merupakan jenis lateks, tetapi karakteristiknya agak beda. Lengketnya sangat lengket. Nah, secara komposisi karet alam ini terdiri dari mengandung mayoritasnya adalah hidrokarbon, tadi polisopren berupa karet 93,7%. Baru kemudian setelah itu dia juga mengandung lemak, dia juga mengandung protein, kemudian ada mengandung ini maksudnya glikolipid ya, fosfolipid, kemudian karbohidrat, bahan organik dan lain-lain. Sampai komposisinya mencapai 100%. Nah, karet-karet jenis lain yang tadi bukan dari pohon Hevea brasiliensis bisa jadi komposisi ini yang berbeda. Komposisinya bisa jadi hidrokarbonnya tidak mencapai 90%, tapi kemudian dia kaya di lipid atau dia kaya di lemak. Ini yang membedakan. Sedangkan yang kita mau atau yang dikehendaki oleh industri karet adalah industri karet yang mengandung hidrokarbon dengan nilai yang sangat tinggi. Oke, ini keunggulan dan kelemahan karet alam. Kenapa sih karet alam sampai sekarang digunakan? Jadi sampai sekarang karet alam itu tidak tergantikan dalam berbagai macam, mungkin ribuan aplikasi dari karet alam. Jadi walaupun teknologi baja sudah ditemukan, besi anti karat sudah ditemukan, atau logam platinum yang sangat keras ditemukan, ternyata memang dalam hal tertentu posisi dari karet alam belum bisa digantikan. Atau dalam teknologi misalkan sudah dikenal dengan adanya polimerisasi, baik polimer sintetis maupun polimer alam. Tapi tetap dalam aplikasi tertentu, misalnya tadi dalam ban pesawat itu tidak bisa digantikan oleh misalkan polimer lain yang selain dari polisopren, tetap tidak bisa digantikan karena memiliki keunggulan satu, daya elastisitas atau daya lenting yang sempurna. Jadi betul-betul bisa kalau mendapatkan reaksi dari karet tersebut balik lagi 100% seperti semula, tidak ada bekasnya. Walaupun demikian, dengan modifikasi tertentu, maka karet alam pun memiliki plastisitas yang sangat baik, artinya dapat diatur. Kalau kita menginginkan karet alam yang ketika mendapatkan reaksi, dia balik laginya 80%, itu bisa, sangat bisa.
Kalau balik lagi kemudian hanya 70% itu bisa, tinggal dimodifikasi komposisinya. Komposisinya tidak 100% dari karet alam. Kalau sebagai contoh, kalau kita membandingkan ban saja, mayoritas penggunaan dari karet alam ini untuk ban. Kalau kita bandingkan ban antara ban untuk mobil penumpang, mobil minivan, sedan atau apapun, itu lebih lentur. Lebih lentur dibandingkan ban yang digunakan oleh truk misalkan, atau ban yang digunakan oleh mobil-mobil pengangkut tambang misalkan. Itu karena adanya modifikasi komposisinya sehingga diatur. Untuk mobil penumpang tentu saja diinginkan kelentiran atau elastisitas yang sangat tinggi karena diharapkan dapat membawa penumpangnya dengan nyaman. Berbeda dengan misalkan tadi truk pengangkut batu. Kalau elastisnya terlalu tinggi, tentu saja ketika dia digunakan di area tambang, ketemu batu, ketemu logam atau apapun, maka dia akan gampang eh, lembek ya, kurang kuat gitu. Tetapi kalau dimodifikasi sehingga plastisitasnya yang bagus, maka kemudian dia lebih rigid, lebih kaku. Sehingga ketika digunakan, walaupun dalam toleransi atau range tertentu masih diperlukan elastis. Tapi secara umum dia dibutuhkan lebih keras karena di tempat yang eh, terjal, kemudian juga tidak perlu terlalu eh, lentur untuk kenyamanan karena memang kecepatannya pun terbatas. Tidak ada mobil pengangkut tambang gitu, misalkan pengangkut batuan di batu bara yang tinggi bannya aja setinggi manusia. Tidak ada yang kemudian di atas 100 km per jam misalkan. Sehingga memang dengan kecepatan terbatas yang dibutuhkan adalah kekuatan. Tentu dengan tadi masih memiliki kelenturan sampai pada taraf tertentu. Kemudian karet juga tidak mudah panas. Karet ketika dipanaskan dia tidak mudah meleleh. Tidak mudah, bukan meleleh, bahkan langsung mungkin terbakar menjadi arang. Yang meleleh itu biasanya adalah polimer-polimer yang tidak alami. Jadi kalau kalian ingin membedakan mana yang alami, mana yang tidak, biasanya yang berbasis alam itu tidak ada yang meleleh. Kalau karet itu tidak meleleh tapi terbakar langsung atau memang langsung mengeras. Berbeda dengan kalau polimernya polimer sintetis. Polimer sintetis justru ketika kena panas tanpa terbakar pun dia bisa meleleh. Nah, daya aus tinggi. Kenapa daya aus tinggi itu kemudian menjadi keunggulan, bukan kelemahan? Karena dalam hal tertentu justru karet itu dirancang untuk aus. Karet itu justru digunakan agar yang rusak, yang aus itu bukan logam yang dialasi dengan karet misalkan. Bukan logamnya atau bukan besinya, tetapi karetnya yang aus. Tinggal diprediksi umur ausnya berapa. Misalkan umur ausnya 2 tahun, maka setiap 2 tahun harus diganti. Misalnya penggunaan seal. Seal itu menggunakan karet supaya memang kalau di dalam tube-nya itu yang terbuat dari besi itu tidak aus. Karena kalau tube-nya aus, volumenya udah jelas. Kapasitas pembakarannya sudah tidak terukur lagi. Jadi yang sengaja yang dibikin supaya mudah aus itu adalah karetnya. Kemudian daya tahan tinggi terhadap keretakan akibat benturan berulang-ulang, artinya tidak mudah retak walaupun dibenturkan berulang-ulang. Ya. Walaupun demikian tidak ada hal yang sempurna, ada kelemahannya. Kelemahannya adalah karet itu pertama tidak tahan panas. Kalau tadi tidak mudah panas, gitu. Jadi kalau dia bergesekan dengan apapun, contohnya bergesekan dengan jalan, dia hanya tidak mudah panas. Tapi kalau udah kena panas langsung, ya dia tidak tahan panas. Bahkan mudah terbakar. Ya. Kemudian kena ozon juga tidak kuat, kemudian kena minyak atau parut hidrokarbon lainnya juga akan sangat mudah. Biasanya karet kena pelarut, dia akan berkurang elastisitasnya jadi kaku dan getas, patah. Di dunia, produsen karet kita
menduduki posisi sebagai negara kedua sampai pada tahun 2018 ini 25% pasokan karet ke dunia itu dipasok oleh Indonesia. Ya. Kemudian Thailand 38% sebagai pemasok nomor pertama. Jadi pertama memang Thailand. Negara yang lain India 4%, Vietnam 9%, dari China ada 6%, Afrika juga 6%. Semuanya di sekitaran ekuator atau di iklim yang tropis, tidak ada karet buatan dari Eropa. Jadi kebayangkan kalau Indonesia stop aja produksi karet, semua ladang karetnya dibabat, maka dunia akan meradang, bannya hilang seperempat. Jadi tidak bulat lagi ya, bannya seperempatnya hilang. Jadi nggak bulat lagi, nggak bisa lagi gelinding. Secara jumlah tahun 2018 ini 13 ribu dalam juta ton ini ya, jadi 13.000 juta ton produksinya per tahun. Selalu meningkat karena seiring kebutuhan dari karet itu sendiri yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini yang tadi kita katakan dapat dilihat dari sini. Yang paling gelap Indonesia dan Thailand. Ini bukan persebaran virus COVID ya. Ini adalah peta produksi karet. Ini di Afrika ada sedikit, di Amerika Latin. Amerika Latin kita lihat di sini Brasil ada Brasil ya, sama Amerika Latin. Peru juga menghasilkan. Oke. Ini pohon karet. Nah, kalian sudah tahu lah pohon karet ya. Kalau nggak tahu datang ke depan IPDN. Kalau nggak salah yang di pohon yang di tengah juga di jalur pemisah itu ada yang ditanam itu pohon karet. Atau depan perumahan Janati juga ada pohon karet tapi masih kecil, belum bisa disadap. Oke. Ini adalah pendahuluan mengenai bagaimana petani karet itu awalnya petani sendiri yang mengasap lembaran tipis, kemudian diasap, kemudian dibuat jadi unit-unit pengolahan mulai dari penggilingan, kemudian produksi industri itu dengan sistem plasma upah mendorong petani untuk menanam, nanti diintegrasikan, baru kemudian setelah itu industri mulai introduksi pemerintah, bahkan sampai dibuat SIR, Standar Indonesian Rubber. Jadi karena Indonesia itu memang mempunyai dominasi yang cukup baik di perkaretan dunia, bahkan sampai Indonesia punya standar sendiri dan itu diakui oleh dunia. Jadi kalau dunia ingin membeli karet dari Indonesia, dunia mengakui bahwa ada beberapa level dari karet Indonesia. Nah, paling tidak ada dua lah, yang kualitas high grade sama low grade. Jadi SIR 3L, 3CV, 3WF itu adalah yang high grade. Biasanya dibuat oleh perkebunan besar, PTP dan lain-lain. Kalau perkebunan rakyat, kan ada beberapa saudara-saudara juga yang di Sumatera kemudian punya kavelingnya ditanami karet itu kemudian dijual, itu biasanya agak rendah kualitasnya sehingga itu menjadi SIR level atau yang kedua. Ini seni karetnya ada yang disebut sebagai bokar. Bokar itu bahan olah karet. Misalkan ya, mutu 1, mutu 2 ketebalan berapa ya. Ini contoh-contoh karet, bahan olah karet bokar di Banjarmasin, di Palembang. Ini kemudian belum diupdate nih fotonya, masih foto-foto jadul. Tapi biasanya kalau untuk PTPN memang tidak terlalu drastik perubahan dari tahun ke tahun mengenai mesin dan teknologi. Masih teknologi ini lagi diasap, jadi supaya kering. Oke. Nah,
2 tahun lalu eh, ekspor dari Indonesia untuk komoditas ini macam-macam, tapi yang terbesar itu adalah eh, industri karet dan karet remah, keram rubber, itu yang paling besar ekspornya. Nih, kalau karet alam tadi 5 juta ton, 5 juta itu ada 25% ya. Berarti kurang lebih kalau dunia itu ya paling tidak 10 juta ton. Jadi kalau tadi di sini ada sekitar tercatat 13 juta ton ya, kurang lebih 25-26% lah ya Indonesia. Seperempatnya lah, seperempatnya dari produksi dunia. Jadi kurang lebih sekitar 5,8 ya, hampir 6, atau mungkin 2018 7 juta ton, 7 kali 4, 7 kali 4 28 ya. Ya, ya kurang lebih segitulah ya. Jadi bukan 25%, mungkin lebih lah, lebih dari 25%. Kalau 7 per 13 itu berarti ya sebenarnya udah hampir 50% lebih, tapi mungkin tidak. Perkembangan ada data yang beda antara ini, data ini dikeluarkan dari Indonesia kan. Kalau tadi itu data internasional dari Asosiasi Karet Internasional. Oke. Kemudian, nah ini beberapa contoh pengantar saja, nanti lebih dalamnya di pertemuan berikutnya. Contohnya ini adalah besi, di sini ada karet. Kenapa tadi daya aus tinggi itu justru bagus untuk seal ya, karena memang kalau ini haus, yang haus itu adalah karetnya bukan besinya, sehingga tinggal diganti karetnya aja. Besinya lebih tahan lama. Untuk seal, untuk selang, campuran dengan silika dan lain-lain. Oke, itu aja yang mungkin bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti saya tidak akan memberikan tugas untuk pertemuan kali ini karena memang khawatir kalian overload untuk tugas. Nanti jadi stres, yang stres juga mengurangi daya imun katanya. Padahal kalian dituntut untuk memiliki imunitas yang tinggi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.